Di akhir chapter sebelumnya, Tintin menjadi guru penganti yang mengajar matematika. Dia kembali mengajar setelah mengatasi macan tutul yang masuk ke kelas. Ternyata macan itu milik seseorang. Yuk kita cari tahu siapa pemilik macan itu. Sementara Tintin mengajar, seseorang berlari masuk ke dalam kelas. Seorang pemasok kebun binatang marah besar. Ia berteriak dengan penuh kekesalan kepada Tintin, menyebutkan bahwa ia adalah pemasok kebun binatang paling hebat di Eropa dan menuduh Tintin telah melakukan sesuatu terhadap macan tutul jinaknya. Tintin dengan tenang mencoba meredakan emosi Jimmy Macduff, si pemasok kebun binatang. Tintin menjelaskan bahwa ia tidak tahu kalau macan tutul yang masuk ke kelas sebelumnya itu sudah jinak. Tintin memberikan penjelasan kepada Jimmy Macduff agar tidak khawatir. Ia mengatakan bahwa macan tutul itu akan segera sembuh jika menjalani diet sementara dan tidak diberi minum, maka dalam beberapa hari kondisinya akan kembali normal. Sesudah Jimmy Macduff pergi meninggalkan kelas, Tintin meneruskan mengajar anak-anak. Ia menunjukkan soal di papan tulis untuk keempat kalinya 2 tambah 2 sama dengan berapa, sambil memegang tongkat. Seseorang muncul. Ternyata pastor sudah datang, berkata dengan senyum ramah memanggil Tintin sebagai teman yang baik karena telah menjaga anak-anak. Dia mengatakan bahwa makan siang sudah siap. Sesudah makan siang beres, mereka berdua berjalan-jalan. Tintin mendapatkan undangan untuk berburu gajah besok. Pastor berkata besok pasti akan menyenangkan. Pagi hari berikutnya, Tintin, pendeta, dan seorang pemburu lokal berjalan di hutan. Pastor mengatakan ia akan meninggalkan Tintin dengan pemandu yang akan menjaganya sambil mengucapkan semoga berhasil. Tintin dan Milo melihat jejak gajah yang masih baru. Tintin mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati karena gajah baru saja lewat. Milo, anjing Tintin, juga mencium bau binatang liar. Tiba-tiba mereka melihat seekor gajah besar di balik pepohonan. Tintin berbisik kepada Milo, "Jangan bersuara, itu dia." Tintin merasakan ketegangan mengarahkan senapan ke arah gajah dan menembakkannya. Milo menyatakan kebenciannya terhadap pertumpahan darah. Namun peluru tersebut mental dan tidak mengenai gajah itu. Tintin mengeluh, "Sial! Peluruku mental!" Gajah yang ditembak itu marah, kemudian mengejar Tintin dan Milo. Mereka berlari secepat mungkin untuk menghindari marahnya gajah besar tersebut. Gajah mengejar mereka dengan penuh amarah melalui hutan. Milo dan Tintin berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Tintin mencoba memanjat pohon untuk menghindari kejaran gajah yang marah. Ia berusaha cepat-cepat memanjat cabang terendah yang ada di sana. Ketika telah berada di atas pohon, Tintin sedikit menghela nafas lega dan berkata, "Selamat." Tetapi gajah tersebut mulai menggerakkan pohon dengan amarahnya. Tintin ketakutan dan berteriak, "Mengerikan! Dia menarik pohon ini!" Tintin berpikir bahwa gajah tersebut tidak bisa mencabut pohon dan mulai mencari cara untuk terbebas darinya. Sambil menenangkan diri, ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa lolos dari situasi genting tersebut. Tintin memikirkan apa yang bisa dilakukan. Dia melihat-lihat ke dalam tasnya untuk mencari barang yang bisa membantu untuk mengusir si gajah. Ia menemukan kaca pembesar dalam tasnya dan memutuskan untuk memanfaatkannya dengan ide cerdik. Dengan ide yang cemerlang, Tintin memanfaatkan sinar matahari yang cerah untuk membidikan kaca pembesarnya. Gajah tersebut terkejut merasakan kepalanya terbakar. Gajah itu menggeliat kesakitan karena kepala terbakar makin besar. Tintin berhasil mengecoh gajah tersebut dengan cara uniknya. Setelah itu gajah yang terbakar itu lari masuk ke hutan meninggalkan Tintin dan Milo. Setelah berhasil mengecoh, Tintin memutuskan untuk terus bergerak turun sambil mengambil senapannya dengan hati-hati. Gajah yang terbakar itu berlari cepat meninggalkan Tintin. Tintin kemudian menembak untuk mengurangi marahnya gajah dan gajah itu akhirnya lari dalam keadaan terluka. Tintin memutuskan untuk mengikuti jejak darah dari gajah yang terluka.
Mereka meninggalkan tempat tersebut dan mengikuti jejak darah sambil berjalan dengan penuh kewaspadaan. Setelah beberapa jam Tintin dan Milo masih belum menemukan gajah tersebut. Keduanya terlihat sangat lelah akibat perjalanan panjang yang melelahkan. Tintin sangat lelah dan memutuskan untuk beristirahat sejenak bersama Milo di tengah perjalanan. Saat mereka tertidur, tanpa mereka sadari seekor monyet mendekati dan mencuri senapan Tintin. Monyet itu memainkan senapan Tintin. Dibalik ke atas dan ke bawah. Dibalik ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba monyet tersebut secara tidak sengaja menembakkan senapan dan mengenai gajah yang terluka. Tembakan tepat mengenai kepala si gajah dan membuat gajah tersebut meninggal dunia. Tintin dan Milo tiba-tiba terbangun karena suara tembakan tersebut. Mereka bergegas mencari sumber suara itu. Akhirnya Tintin menemukan sumber suara tembakan itu. Dia melihat senapannya di tanah dan melihat monyet berlari menjauh dari senapan itu. Sewaktu mengambil senapannya, Tintin mendengar suara aneh. Mereka bergegas mencari sumber suara itu dan menemukan gajah yang sudah meninggal. Setelah menemukan gajah yang meninggal, Tintin mulai menarik keluar gading gajah sebagai bukti keberhasilannya dalam berburu. Tintin siap membawa gading tersebut kembali. Setelah beberapa jam berlalu, Tintin membawa gading gajah besar tersebut kembali dan siap untuk menceritakan kepada yang lain tentang bagaimana dia berhasil mengalahkan gajah tersebut. Di tempat lain dalam misi, seseorang dengan wajah penuh kemarahan merencanakan sesuatu di balik bayang-bayang. Orang tersebut ternyata si pencuri mobil lagi. Dia menyamar menjadi pendeta palsu dan bersumpah untuk mengalahkan Tintin. Dia bersiap dengan rencana jahatnya. Saat kembali, Tintin disambut oleh teman-temannya. "Selamat datang temanku. Senang kau sudah kembali. Kami mulai khawatir," kata mereka. Pendeta palsu menawarkan jalan pintas kepada Tintin yang sudah sangat lelah. Pendeta palsu menawarkan Tintin untuk membawa senapannya karena bebannya kelihatan berat. Milo, anjing Tintin, merasa curiga terhadap pendeta tersebut. Tiba-tiba pendeta palsu menodongkan senapan ke arah Tintin sambil menyuruhnya untuk angkat tangan. Tintin terkejut dan bingung dengan situasi tersebut. Tintin mencoba mengecoh pendeta palsu dengan berpura-pura melihat sesuatu yang menarik perhatian di kejauhan. Pendeta bertanya-tanya, "Di mana?" Tintin dengan berani menyerang pendeta palsu membuatnya terkejut. Ia berhasil melumpuhkannya dan membuat pendeta tersebut jatuh. Setelah pendeta palsu pingsan, Tintin segera memeriksanya dan menyadari bahwa itu adalah pencuri mobil yang dikenalinya kembali. Tintin menemukan sebuah instruksi dalam kantong pendeta palsu yang berkaitan dengan dirinya. Ia kebingungan dengan maksud instruksi tersebut. Sementara pendeta palsu itu mulai siuman. Tintin memutuskan untuk membaca lebih teliti instruksi tersebut sementara pendeta palsu mencoba diam-diam mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Saat Tintin membaca, tiba-tiba pendeta palsu menyerang Tintin dari belakang membuat Tintin jatuh. Tintin tidak menyangka serangan tiba-tiba tersebut. Akhirnya Tintin dibuat tak sadarkan diri lagi. Pendeta palsu berkata dengan sinis, "Itu akan mengajarimu supaya tidak ikut campur," sambil mengikat Tintin yang pingsan. Pendeta palsu mengikat Tintin dengan sangat erat agar tidak bisa melarikan diri nantinya. Dia merasa puas dengan kemenangannya. Pendeta palsu menggendong Tintin yang tak sadarkan diri dan membawa pergi dari tempat tersebut, siap melanjutkan rencananya yang jahat. Mereka tiba di tepi sungai. Pendeta palsu merasa puas dan siap menyingkirkan Tintin dengan segala cara. Pendeta palsu meletakkan Tintin di perahu dan melepaskannya ke sungai mengucapkan, "Selamat jalan," dengan nada sinis. Sambil berjalan pergi dengan sinis, pendeta palsu mengucapkan, "Bon voyage," kepada Tintin yang hanyut di atas perahu kecil. Tintin terbangun di atas perahu dan menyadari bahwa dirinya dihanyutkan. Ia mengutuk pendeta palsu yang telah mengkhianatinya. Dalam keadaan yang tidak berdaya, Tintin mendengar suara gemuruh dari kejauhan semakin mendekat.
Dia mulai merasakan ketidakberdayaan situasinya. Tintin melihat air terjun besar di depannya sambil berteriak, "Sial!" karena sadar ia akan terjun bebas bersama perahunya. Di chapter ini Tintin kembali bertemu dengan pencuri mobil lagi. Tintin kalah lagi dan sekarang terikat di atas rakit yang mendekati air terjun. Apa yang bakal terjadi? Tunggu kelanjutannya di chapter selanjutnya.